kita perlu bukti ya PBSI Ya. melakukan perombakan ini nih buat apa? Halo Halo supporter, Spoilers, apa kabar nih? Baik lagi sama gua Anggi, gua David di mana? Ngalor Ngidul Podcast. Podcast. Kita ngebahas semua tentang olahraga yang lagi hits dan trending saat ini. Bahas apa nih? Karena kita minggu ini tuan rumah ya. Tuan rumah apa? Tuan rumah apa nih? Nah, tuan rumah bulu tangkis Daihatsu Indonesia Masters 2025. 2025. Jadi kita lagi mau ngebahas-bahas tentang bulu tangkis gitu apa prestasi-prestasi yang dari awal tahun ini kan, kalau yang kalian tahu bulu tangkis Indonesia lagi perombakan nih, lagi perombakan. Iya, di akhir tahun kemarin. Ya, dari kemarin lagi banyak sekali banyak atlet yang dipecah gitu, dari ganda campuran dipecah semua, terus pelatih terutama pelatih coach Naga Api. Ya, pokoknya semenjak perubahan PBSI ya. Ya, Sekjen baru, ketua umum baru, ketum baru. Ini ada beberapa perombakan. Tahun kemarin di 2024 itu ada 3 coach. Wah, ya kan? Ya, salah satunya ini. Salah satunya si yang lagi hits nih, yang lagi rame-ramenya di trending. Coach Naga Api. Naga Api atau sebutannya Pak Heri Imam Priyangadi atau Heri IP kita sebut. Dia sudah banyak ya. Dia melahirkan banyak lah atlet-atlet. Makanya kayak The Minion kan. Ya, The Minion sama Hendra Aksan gitu Hendra ya. Aksan juga beberapa. Hendra Aksan sama dong. Aksan Hendra. Iya, sama ada. Pokoknya semuanya ini sih yang jadi hits yang banget nih, yang coach Naga Api ini nih, si Heri. Apalagi sekarang dia baru dikontrak sama BAM atau Badminton Association Malaysia. Oh, tetangga? Iya, tetangga. Pokoknya semenjak Naga Api, sebenarnya yang gue baca ya dari kasusnya tuh ibaratnya Pak Heri Penis, jadi PBS ini melakukan perombakan nih, ya kan. Jadi coach-coach yang pernah melatih nih ngirim-ngirim CV. Nah, balik lagi. Coach yang gue baca di salah satu media adalah Coach Heri Pen udah ngirim CV semuanya buat di tahun depan nih, pelatnas tahun depannya PBSI itu yang 2025. Namun dari PBSI ditolak. Waduh. Nggak tahu kenapa ditolaknya, kita nggak tahu. Itu kan keputusan dari dalam ya. Internal itu. Ya, biasanya internal. Mungkin gitu. ada mungkin PBSI mau revolusi buat ingin mencoba yang baru. Biar bulu tangkis Indonesia itu lebih meningkat, ya kan. Nah, setelah itu RIP kosong lah. Kosong dan ternyata lowong gitu. Iya, dan ternyata itu kabar itu udah didengar sama Malaysia nih. Langsung dikunci sama Malaysia, ditawari kontrak sampai berapa tuh? 2028. Ambisinya keren lagi, RIP. Ambisinya dia bakal bawa Malaysia ngeraih emas Olimpiade 2028. Targetnya itu buat Malaysia. Dia ambisinya gede buat Malaysia. Nah, tapi kalau dengar tuh mulai kerjanya Februari tanggal 1. Jadi berarti ini belum main ya? Belum ada. Jadi ya kita mungkin nanti di Indonesia Open lah bisa ngelihat Coach Naga Api tapi di sisi yang lain. Ya, di sisi yang lain sedikit gitu. Gitu. Tapi tidak memungkiri walaupun Coach RIP pindah atau berlabuh ke tempat lain, tapi kita masih berharap sama bulu tangkis Indonesia nih. Ya, masih bisa harusnya bisa lah dengan pelatih baru kan. Mungkin tujuannya dari PBSI berubah ini dia pengen lihat ramuan-ramuan baru gitu loh. Kita lihat performanya aja deh dari awal tahun kemarin. Kejuaraan pertama itu di Malaysia Open sampai di India Open. Ya, pokoknya di Malaysian Open. Wakil kita berapa sampai berapa? 16 besar ya? Itu 16 besar perempat final. Itu gimana ya? Maksudnya mungkin kita mengharapkannya bagus gitu loh. Cuma balik lagi kalau kata Jojo yang waktu di Malaysia Open dia kalah itu, Jonathan Christie, kan dia bilang bahwa saya lagi beradaptasi sama pelatih baru nih. Ya, Jojo bilangnya kayak gitu. Nah, jadi ya kalau dilihat di Malaysia Open cuman sampai perempat final, dan itu juga tunggal putri, si Putri KW. Putri KW juga mantap. Ya, Putri KW sama ganda putri ini yang bagus nih. Si Lani Mayasari sama Siti Fadia. Dia pasangan baru itu sampai di perempat final. Nah, terus di India Open. Kalau di India Open kan yang main nggak sebanyak di Malaysia Open tuh. Ya, Ginting mundur cedera, tapi performanya
secara keseluruhan ya kalau dilihat cuman sampai semifinal itu juga tunggal putri si Grego sama Jojo. Ya, sama Jojo, Jonathan Christie ya kan. Itu kayak gimana ya? Yang patut dipertanyakan tadi kan kita nyinggung Harry Ipe tuh, Coach Harry Ipe kan. Coach Harry Ipe kan dia dulunya dikenal ganda putra ya kan, ganda putranya. Nah, ini semenjak diubah tajinya ganda putra jadi tanda tanya nih. Karena di dua event itu Malaysia Open sama India Open andalan kita Fajar Alfian Muhammad Rian Adianto itu kalahnya di awal-awal tuh. Di Malaysia Open kan kalah di awal ya kan. Di India Open oke lah menang di babak pertama menang, babak kedua di 16 besar langsung kalah juga. Iya, itu jadi pertanyaan besar sih maksudnya. Iya, yang jadi pertanyaan adalah di India Open ini ganda-gandanya pada kalah semua nih, entah ganda putri, ganda campuran, ganda putra, semuanya pada nggak tahu nih pada kenapa nih. Iya, pada kenapa. Tapi kalau gue lihat ada peningkatan sih di jenjangnya. Maksudnya ke yang pertama di Malaysia Open kita sampai 16 besar. Terus sekarang di India Open ada wakil walaupun cuma 2 ya di tunggal putra putri, tapi ada peningkatan sampai di semifinal. Mudah-mudahan nih kita sebagai tuan rumah nih Daihatsu Indonesia Master nih mudah-mudahan nih banyak lah wakilnya. Setidaknya dari harapan gue ya, gue di bulu tangkis adalah mudah-mudahan di tunggal putra ada wakil, di tunggal putri ada wakilnya sampai final, di ganda pokoknya di setiap kategori ada nih. Gue sih pengennya ada karena kan kita perlu bukti ya PBSI melakukan perombakan ini nih buat apa? Kalau nggak ada hasilnya kan itu yang jadi pertanyaan buat kita kan? Nah, itu jadi pertanyaan buat kita. Kenapa dirombak? Padahal sudah ada jelas-jelas yang tahun kemarin pelatihnya udah tajinya sudah bagus kan, maksudnya hasilnya juga bagus, tinggal diasah aja. Ntar mungkin ya kita juga nggak tahu entah pelatihnya atau pemainnya mungkin harus dirombak, entah pelatihnya mungkin ya harus dirubah semua, mungkin PBSI mungkin ketuanya harus ini dalamnya harus dirubah semua nih, maksudnya ada strukturnya semua diganti. Ya oke lah itu hak PBSI lah, tapi harapan kita sebagai badminton lovers. Iya, kita mau cuman hasilnya aja nih. Ya kan dari perombakan ini mana hasilnya gitu kan, maksudnya seperti itu. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gua prediksinya sih gua pengen maksudnya di Indonesia Master ini gitu loh, kayak Jojo kan tunggal putra itu ada 3 tuh. Kalinya kan Jojo, Ginting sama Chico, ya kan? Oh, Chico masih. Chico main. Gue berharapnya Ginting sama Jojo semifinal lah, gitu loh. Karena kebetulan kan Axelsen katanya nggak ikut di Indonesia Master ini, ya kan? Nah, kalau Axelsen nggak ikut tuh harusnya banyak peluang gitu. Axelsen kenapa tuh? Nggak tahu. Tadi gue belum sempat baca secara full sih, cuman gue udah ada infonya bahwa Axelsen tuh katanya nggak ikut Indonesia Master gitu. Oke. Jadi kan tadi tunggal putra kan. Tunggal putri Grego lah bisa, Cuma Grego hati-hati kalau Anseong nanti, kalau ketemu Anseong gitu. Iya, soalnya dia kali ya. Dia soalnya kryptonite-nya di Anseong. Karena udah 11 kali pertemuan kan dia. Kemarin aja di India Open kalah gitu loh. Jadi 2 set ya langsung. Iya, 2 set langsung. 2 set langsung kalah Anseong. Nah, kalau yang ganda putra itu harusnya gue sih berharapnya bisa bagus lah. Karena balik lagi ini kan kita main di rumah sendiri gitu loh. Jangan kayak tahun lalu di 32 besar di 16 besar udah pada habis semua gitu. Sisanya tinggal kalau tahun lalu itu Sabar Reza atau siapa. Jadi ya gue berharap itu aja lah, maksudnya kan tadi lu bilang udah ada peningkatan kan dari Malaysia Open, India Open gitu. Kalau menurut gue sih udah ada peningkatan. Cuma balik lagi, Malaysia Open 16 sama 32 ya kan. India Open itu adalah semifinal. Nah, pembuktiannya tuh di sini. Iya, makanya. Ya. Harus ada jenjangnya lah, ibaratnya kan dari 16, kalau menurut gue dari 16 terus ke India Open ke semifinal. Baru Indonesia Open Indonesia Master gitu. Iyalah, Indonesia Master. Sama kalau menurut gue sih, kita bakal ada, kalau menurut gue ya, kita bakal ada banyak wakil nih, maksudnya di final-final nih, karena ya euforia penontonnya kan juga luar biasa kan. Itu mungkin yang bikin semangat para pemain atau atlet-atlet kita jadi semangat gitu loh.
Kalau gue gini, yang harus dinanti dari Indonesia Master ini adalah kayak pasangan-pasangan baru tuh, kayak Ya boleh. siapa? Ganda campurannya kan ada Siti sama Dejan, Ya. Siti Fadia sama Dejan Ferdinansyah gitu. Tapi ntar lu nih, sebelum kita potong, di Indonesia Master ada pertandingan terakhir dari The iya, Daddies, itu. perpisahan The Daddies nih. Maksudnya mudah-mudahan pertandingan terakhir dari The Daddies nih Berbuah gelar lah. berbuah hasil. Jadi perpisahannya cukup manis. Mudah-mudahan The Daddies juga tetap melampaui karirnya ya kan. Mungkin ini mudah-mudahan ada target lah dari The Daddies buat salam perpisahan terakhir buat fans-fans ya, buat pecinta bulu tangkis, satu lagi PBSI juga. All out lah misalnya. Ya. Bisa. Coba tadi apa? Lu ngasih info apa? Enggak, kalau tadi gua jadi lupa tadi ngomong apa kan. Gini. Ngomong-ngomong, besok tuh kita berdua bakal ke Istora Senayan gitu. Ya, kita bakal hadir di sana. Ya, kita bakal sampai seminggu lah kayaknya, sampai hari Minggu. Ya, mudah-mudahan ada wakil Indonesia. Ada wakil sampai final gitu. Nah, kita bakal live report, kita bakal menginformasikan apa yang ada di sana. Euforia di sana tuh seperti apa. Kalau mau komen mungkin nanti bisa. Ya, boleh komen kurang nanti lebihnya seperti apa. Biar gitu. Kasih masukan ke kita juga ntar ya. Oke, mungkin segitu dulu ya dari kita ya. Mungkin kita berharap sebagai tuan rumah bulu tangkis semoga ada hasil yang baik ya. Amin. Semoga ini ada jenjang karir atau ada peningkatan dari PBSI dan bulu tangkis Indonesia kita yang sudah dari kemarin kan kita menanti-nantikan ya kan. Jadi ibarat kayak sepak bola aja gitu kan, perombakan baru, tapi ya kita percayalah bahwa di setiap ada perombakan itu pasti ada hasil baiknya kok. Iyalah, gak usah lihat masa lalu lah, kita lihat yang sekarang aja nih. Kita doain aja lah, mungkin perkembangannya buat PBSI dan bulu tangkis. Tetap support aja gitu. Iya, namanya organisasi kan buat lebih baik ya kan. Oke. Sekian dulu dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Salam olahraga sport. Jaya.